Sobat Tirto, belakangan lini masa dipenuhi kisah pilu kasus bullying yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Nah, ironisnya, ruang yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak itu justru menjadi tempat dari maraknya kasus perundungan yang terjadi saat ini. Lantas, sebetulnya apa ya penyebab di balik fenomena itu? Yuk langsung saja kita kupas. Pakar Psikologi Anak Universitas Negeri Surabaya, Riza Noviana Khairunisa sebut, fenomena bullying layaknya epidemi atau penyakit menular yang dapat menyebar dengan cepat dan menimbulkan banyak korban. Hal ini terbukti dengan terus meningkatnya kasus perundungan setiap tahunnya. Riza sebut, akar masalahnya berawal dari ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, mulai dari perbedaan ukuran badan, fisik, kepandaian komunikasi, gender, hingga status sosial. Ketimpangan ini kemudian membuka ruang terjadinya pengucilan, baik lewat ejekan atau olokan secara verbal maupun yang tak kasat mata. Dampaknya tak main-main, kesehatan mental korban bisa terganggu, bahkan membuat mereka semakin terisolasi dari lingkungan sekitar. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyebut bahwa kasus bullying di lingkungan sekolah melonjak drastis setiap tahun. Dari 91 kasus pada 2020, naik jadi 142 di 2021, berlanjut ke angka 194 pada 2022. Hingga akhirnya, sepanjang 2 tahun terakhir, statistiknya begitu meningkat, 284 pada 2023 dan 573 di 2024. Dalam hal ini, kelompok yang paling rentan mengalami bullying justru anak-anak pada usia awal pendidikan, di mana 26% korban adalah siswa sekolah dasar, 25% siswa sekolah menengah pertama, dan 18,75% siswa sekolah menengah atas. Survei UNICEF juga ungkap bahwa jenis perundungan yang kerap terjadi mencakup kekerasan verbal, fisik, dan daring. Komisioner KPAI Diah Puspitarini tegaskan kepada pemerintah untuk segera merespon dengan cepat penyelesaian bullying di lingkup sekolah. Ia juga mengimbau agar sekolah maupun orang tua mampu memberikan respon yang tepat saat mengetahui adanya kasus perundungan di lingkungan anak. Tanggapi maraknya kasus bullying di sekolah, Wakil Ketua 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani mengusulkan agar setiap satuan pendidikan membentuk tim khusus untuk menjamin terciptanya keamanan dan inklusivitas di lingkungan belajar. Lebih lanjut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti sebut, saat ini Kemendikdasmen tengah melakukan langkah darurat dengan membentuk tim psikososial, sembari menyempurnakan peraturan Menteri tentang pencegahan kekerasan di sekolah yang sudah diterbitkan sejak 2023 lalu. Oke Sobat Tirto, gimana nih pendapatmu soal fenomena kasus bullying ini? Yuk sampaikan pandanganmu di kolom komentar.